Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam Jumat berkah ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam hidup kelas kita tadi. Berdoa silakan. Amin. Bang Jago. Oke. Oke ya. Pagi ini kita ada mentoring TLOC ya teman-teman jam 9. Bagi teman-teman alumni silakan terisi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan pagi kita. Jadi kita masih harus betul-betul paham ya. Harus betul-betul paham dengan nature dimensi ketiga. Harus betul-betul paham. Jadi soalnya itu apa ya? Seperti yang semalam kita bahas di kelas new normal. Jadi dalam hidup ini ada yang harus kita meguru ya. Nggak bisa kita belajar sendiri itu nggak bisa. Itu harus tahu ya, harus tahu prosedur-prosedur, ada yang itu harus berguru gitu. Ada yang harus kita pelajari, belajar. Jadi berguru dan belajar itu dua hal yang berbeda loh. Kalau di kampung tuh berguru dan belajar itu dua hal yang ya kan, berguru kemudian belajar. Kalau belajar ini namanya juga baru belajar, itu baru membedah ajaran. Belajar ini membedah ajaran. Kalau berguru itu memindahkan akar kedirian. Itu nggak bisa, kalau nggak berguru kamu nggak bisa. Lalu kemudian dengan memindahkan, dengan shifting, itu kalau dalam dalam jadi bahasanya kalau di ini itu yang saya pelajari ya, dasar berguru itu dia statusnya itu merabit. Bunda, tolong Bunda ini dibawa ke belakang. Oh iya. Diantar ke belakang. Jadi ada yang wilayah itu membeda ajaran, ada yang bersiap merabit terus-menerus. Merabit terus-menerus. Merabit itu merelatifkan akar kedirian yang lama,
nyambut akar kedirian yang baru. Itu merabit. Itu nggak bisa kamu pelajari sendiri. Harus ada yang di wilayah itu kamu harus mengguru. Di wilayah itu kamu harus mengguru. Tidak bisa belajar karena itu soal akar kedirian yang baru. Soal akal kedirian yang baru. Nggak bisa hanya belajar. Nah sekarang ini kan apa-apa semua belajar. Enggak, itu kurang. Kita kehilangan prosedur ini. Kalau kita menggantikan mengguru dengan belajar itu enggak bisa. Orang itu harus punya sanad. Sanad rabitnya. Ngerabitnya ke siapa, Dian? Ngerabitnya ke siapa? Karena ngerabit itu merelatifkan akar kedirian yang lama, merangkul, menerima akar kedirian yang baru. Makanya di terjemahan ini, bersiap-siap di perbatasan negerimu, di ujung, jangan di tengah-tengah. Jadi kalau ada tali itu kamu pegang gitu, berdiri di sana. Itu merabit. Nah ini sudah hilang pemahaman dasar kita tentang kehidupan tuh, kapan harus berguru, kapan harus belajar, kapan harus dimotivasi. Nah, itu enggak, kita kehilangan kekayaan pemahaman semacam itu. Akhirnya kita menderita, sia-sia aja. Jadi penderitaan kita itu enggak ada ujungnya. Semakin ke sini, semakin ke sana. Semakin ke sini, semakin tidak ke sana gitu. Mandek. Kalau semakin ke sini, semakin ke sana, namanya diontang-anting. Main lato-lato itu namanya. Semakin ke sini, semakin ke sana itu namanya main ontang-anting, main yoyo. Yoyo. Nah. Jadi kamu capek, hilang waktu, tapi balik ke situ-situ lagi gitu. Semakin ke sini, semakin ke sana itu yoyo. Yoyo game. Yoyo game. Itu harus tahu ya, itu harus tahu. Jadi, tidak semua hal itu kamu selesaikan dengan cara belajar. Ada bagian yang harus kamu selesaikan dengan merabit. 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 Nggak bisa belajar toh. Karena akar soalnya itu pada akar dirimu, bukan pada pemahaman. Tapi masih akar dirimu. Akar dirimu soalnya itu. Bukan soal ajaran. Jadi kalau kamu menyampaikan ajaran, orang kemudian langsung kobong, itu bukan ajarannya yang salah, akar dirinya itu yang salah. Jadi kamu hidangin donat pakai serok, itu bukan donatnya yang, orang buang donatnya itu bukan karena donatnya yang tidak enak, seroknya itu yang kotor. Itu kayak begitu itu harus dengan berguru, dengan merabit. Dengan merabit. Nah, mungkin selama ini orang-orang kemudian misalnya cenderung fobia, katakan dengan Quran. Karena selama ini disampaikan oleh orang yang belum merabit. Jadi Quran itu udah kayak sampah aja itu. Padahal itu kayak tadi gambarannya, donat disajikan, dihidangkan, diserok. Nah, itu orang nggak mau. Enggak. Dibuang. Kalau lagi banyak bingung, yang rabit aja terus, jangan bertanya-tanya. Rabit. Rabit. Kalau bingung itu merabit. Rabit. Relatifkan akar kesayaanmu. Kamu kan bingung itu kamu pikir sendiri.
cabut kabel yang berpikir, nggak ada yang berpikir, udah selesai. Tunggu dijemput. Tunggu dijemput. Itu wilayah berguru. Wilayah belajar itu membeda jarak. Lalu kalau ini namanya dopo guru namanya. Kalau bahasa Muna itu, saya pakai bahasa Muna aja lah ya. Dopo guru. Lalu kemudian itu ada belajar itu namanya fenaru. Do fenaru itu teach. Teach. Do fenaru. Do fenaru itu di teach. Kalau berguru itu di shifting, ditransform. Diganti. Ada namanya dofefunai. Dofefunai itu kita apa ya? Di Fefunai itu kan ingat-ingat lagi apa yang sudah kamu pelajari. Eling-eling gitu. Dofefunai. Ada kita belajar, oh ini namanya tahap Fefunai. Baru nanti ada namanya Tangari. Tangari itu sudah Tangari itu kita levelnya itu orang lain yang ingatkan. Kalau kamu nggak bisa mengingat-ingat sendiri, nanti orang lain yang akan mengingatkan. Di elingke ya. Nah kalau di elingke itu jangan marah. Jangan marah. Karena kamu pasti itu sudah tidak bisa mengingat sendiri. Bayar utang. Mas, jangan keras-keras. Kalau nggak keras kamu nggak ini. Harusnya tuh kalau di elingke itu, harusnya disyukuri. Bukan kejam banget. Itu penting mengetahui prosedur-prosedur yang harus kamu jalani untuk tumbuh. Untuk tumbuh. Tangari. Dalam bahasa Indonesia ini kita kurang rapi ya, kurang rapi. Jadi merabit itu proses shifting, terus menerus. Proses shifting. Apa yang di-shifting? Akar kedirian. Akar kedirian. Karena akar kedirian yang ghairullah itu dia menghasilkan 3 ilusi besar. Ilusi maha suci, ilusi maha tahu, ilusi maha bisa gitu ya. Jadi kalau kamu nggak ganti akar kedirianmu, dia ada ilusinya. Kul auzu birabbinas, ilusi maha suci. Malikinas, ilusi maha bisa. Kul auzu birabbinas itu maha tahu. Besok aku nabung ya, nanti nikah. Ilusi maha tahu itu. Itu dari akar kedirian yang semu. Akar kedirian yang semu itu penuh ilusi dia. Makanya kalau kita lihat strukturnya ini, cirinya orang beriman itu sebenarnya sederhana. Dia yang sudah punya kebutuhan, searching for ilallah, itu orang beriman, baru searching. Makanya dia akan merabit. Makanya yang di hai ini adalah orang yang sudah punya kebutuhan ilah, new ilah. Itu orang mulai beriman tuh. Biar sampai dia harus merabit. Nggak bisa iman tuh kamu pelajari sendiri tuh nggak bisa, itu thinking namanya. Nggak bisa. Harus muncul ledakan revolusioner. Jadi iman itu gerak revolusioner untuk mengganti akar kedirian. Dan itu harus kamu metodenya merabit. Nggak bisa kamu pikir-pikir sendiri, gitu. Nggak bisa, itu thinking. Itu thinking.
Itu tentang prosedur bagaimana menata hidup. Jadi iman itu nggak bisa dipaksain dengan secara politis. Karena apa? Lo isunya bukan isu politik. Iman itu isunya adalah akar kedirianmu, ilahmu, ilahmu. Percuma, kalau dia misalnya pakai baju muslim, lah dia nggak mau ganti akar kedirian itu, nggak masa itu. Tidak di-high di sini gitu. Karena nggak mengerti kebutuhan ilah itu, belum mengerti dia, belum ngeh. Dia belum ngeh. Jadi orang itu mesti ada kebutuhan untuk mengilah. Wong boro-boro kebutuhan mengilah. Wong kebutuhan berpikir aja ndak ada. Oh. Nyatanya apa? Nggak pernah baca buku. Ya, kebutuhan berpikir aja ndak ada. Kebutuhan untuk healing aja yang enggak. Gimana kamu butuh ilah? Itu kan kebutuhan termewah dia di seluruh jagat raya ini, butuh ilallah. Itu kebutuhan yang paling mewah. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu lagi. Kamu belajar aja nggak butuh. Kan sebelum beriman itu kan biasanya Quran itu afala takilun. Kamu butuh berakal dulu. Itu aja belum. Gimana mau beriman? Jadi paling enggak kuliah-kuliah kita pagi ini menstimulus kebutuhan berpikir. Afala tatafakkarun, afala takilun, kan gitu. Kalau tafakur itu mulai mempertanyakan hubungan antara kolbu dengan akal. Tafakur mendalam. Jadi tafakur itu mulai mempersoalkan what is, who is. Apa hubungannya what is dan who is. Itu yang tafakur. Kalau mengakal itu baru bertanya how. Di sini nih what is-nya ini why gitu ya. Tafakur itu lebih why. Kalau yang how itu berpikir, takilun ya, mengakal. Dia baru levelnya why, how gitu ya. Harus ada kebutuhan untuk how dan why gitu. Nah itu nggak ada kebutuhan itu di masyarakat Indonesia ini. Dia butuhnya kerja, udah kayak kuda. Butuh kerja demi uang gitu. Itu luar biasa, kasihan gitu. Dia terjebak dia diperbudak. Dia terjebak pada nafs binatang ternak. Jadi orang yang terjebak pada rutinitas itu dikategorikan binatang ternak. Artinya gagal evolusi. Kalau binatang ternak itu bisa dilihat di surat An-Nahl. Gimana nasibnya binatang ternak? Kulitnya buat pakaian, dagingnya buat jamuan makan. Tulangnya buat pupus, buat kucing. Itu nasib jiwa yang tidak mau evolusi. Seperti itu. Jadi ini teman-teman perlu memikirkan dirinya. Ini sebenarnya saya yang mana? Binatang ternaka, nas. Itu mungkin kalau dibikinkan ini Jawanya. Kamu itu level kowe. Kowe itu kan. Levelnya level kowe. Kemudian sampean ini udah uang ini. Atau level panjenengan gitu. Ya kalau level kowe itu ya manusia yang level binatang ternak. Panjenengan. Di atasnya lagi ada Gusti. Ada Prabu, ada macam-macam lah itu.
Itu level-level nafs. Level-level nafs. Dan itu harus tahu diriku ini di mana gitu. Untuk mengubah kowe ke panjenengan itu harus mengguru, nggak bisa kamu belajar. Nggak bisa belajar. Harus berguru dulu. Harus punya guru yang sudah level panjenengan. Ya kan? Nggak bisa kamu hanya baca buku. Nggak bisa jadi panjenengan untuk kalau kamu hanya baca buku gitu. Karena kamu tidak melakukan shifting akar kedirian. Karena tidak ada shifting, maka tidak ada transform. Jadi transformasi itu transformasi ditenagai dari dalam kurung akar kediriannya. Tidak ada tokoh transformasi dari luar tuh tidak ada. Transformasi itu selalu ditenagai dari dalam akar kedirian. Oke, itu satu poin. Bagaimana prosedur menangani kehidupan. Level raimu ya, waduh. Itu kowe. Ya level raimu gitu. Ya Kang Anwar ini luar biasa istilahnya ya. Level batomu gitu ya. Raine itu model manungso isine kewan. Maksudnya kan gitu. Kau kira hanya wajah doang, wajah spesies manusia, software masih software binatang. Itu kan maksudnya raimu kan gitu Kang ya. Maksudnya raimu kan gitu ya kalau di Jawa. Mana Kang Anwar nih? Kan gitu. Subhanallah. Raim itu gitu. Iyo. Ya kamu itu hanya wajah doang yang spesies, software blast. Software itu blast. Udah gitu kamu sukses lagi katanya. Itu poinnya, Saya tadi itu aslinya mau bahas soal ketidaklengkapan. Tapi ini nggak apa-apa, ini orang juga harus tahu ya, prosedur menangani kehidupan. Ada prosedur berguru, guru. Harus ada gurunya itu. Ada dovenago itu mulai ada teachernya. Gurunya itu guru dengan G kecil. Harus dibedain. Badalnya guru, teacher itu. Badalnya guru. Ada yang kamu harus diskusi, hadir dalam diskusi untuk mengingat-ingat kembali, melihat orang berdiskusi gitu ya. Dovefuna itu gitu. Sebelum kamu ditangari. Kalau sampai orang lain yang ingatkan kamu, itu luar biasa itu. Kegelapannya. Kok bisa dirimu sampai orang lain yang ingatkan gitu? Bayangin, sampai dibilang raimu itu loh. Itu udah orang lain yang ingatkan kamu, itu sudah luar biasa kegelapan. Sampai disuruh lihat, kamu lihat kepalamu itu kepala manusia. Cermin. Ternyata cerminnya juga pecah 1000. Ya, oke, itu dulu lah ya, yang soal apa itu ketidaklengkapan. Nanti kita urai besok. Ini saya masih ada mengaji dulu. Seperti itu. Jadi ketidaklengkapan itu kan nature 75 ini ketidaklengkapan. Bagaimana kemudian tuh ada pembahasan menarik di Quran tuh bagaimana mengatasi isu ketidaklengkapan. Tuhan bilang apa? Di Quran tuh dia bilang, emang kamu dari mana?
Ngapain aja? Tuhan tuh bilang gitu. Kalau kamu merasa tidak lengkap, Tuhan akan bertanya, tadi dari mana? Ngapain aja? Sebelum ini dari mana lagi? Soalnya kata Tuhan, saya itu berimu lengkap. Ada yang nyolong berarti. Makanya disuruh cari, kamu dari mana? Itu ada di surat itu ada di surat Qiyamah ya. Al-Qariyah ya. Qiyamah kan ya, Al-Qiyamah. Kalau kamu kehilangan, cek masa lalu. Kamu, ya kan? Jadi itu Allah ingin mengajak, saya yang salah mencipta atau kamu yang telah kecolongan. Seperti itu. Jadi nanti kamu harus periksa apa yang kamu kerjakan sebelum kehilangan itu apa. Periksa. Lalu setelah itu diperiksa, periksa lagi. Jangan sampai masih ada yang kamu lupakan. Itu berarti disuruh menulis manakibmu sendiri, manakib jiwamu. Disuruh regresi. Di mana kamu hilang? Kok iso hilang itu loh? Kok aku kasihnya lengkap. Kamu nangis. Ya Allah, aku nggak lengkap. Disuruh regresi, kamu regresi berarti. Balik ke belakang lagi. Kan begitu kalau prosedur hilang kan. Itu di Quran dibahas untuk mengatasi ketidaklengkapan. Ketidakutuhan. Kata Allah, loh, enggak, kamu periksa ke belakang, kamu regresi. Ayo kita regresi, siapa, di mana? Siapa penyebab ketidakutuhan itu? Saya atau emak, bapamu, atau ayangmu? Wes diperiksa, adu fakta, wes. Kata Allah itu gitu. Kamu kok iso merasa tidak lengkap itu loh. Ayo regresi. Itu Quran tuh gitu, suruh regresi. Regresi. Ayo. Kita regresi itu namanya kita scan. Mari kita scan. Wah, Allah ngajakin scan. Biar kita tahu di mana korupnya itu. Di mana terselipnya kok kamu merasa nggak utuh itu. Ya kan? Itu cara Tuhan untuk mengajak kita berpikir. Ayo regresi. Sejak kapan kamu merasa nggak utuh? Nah, itu. Nah, kayak gitu kan orang melakukan kayak psikoterapi ya. Psikoterapi. Tapi basisnya bukan hanya patologis, tapi keutuhan itu. Nah, sekarang kan orang nggak fokus lagi pada keutuhan. Fokusnya hanya pada simptom. Ah, itu juga sebenarnya logikanya bagus, tapi fungsinya tidak cukup. Prosedurnya benar, tapi fungsinya tidak lengkap. Psikoterapi itu. Karena tidak persoalkan keutuhan diri, dia hanya persoalkan pada simptom aja. Nah, itu tidak lengkap. Karena tidak lengkap, ya kita bikin sendiri yang paling lengkap. Wes langsung ganti colokan ilah-ulah wes saya. Baru nanti dengan begitu transformasi terjadi ugal-ugalan. Maksudnya cepat banget. Ugal-ugalan itu bahasa paru di ugal-ugalan. Untuk menunjukkan kecepatan yang super luar biasa. Kecepatan yang istimewa. Tapi pikir-pikir kok paru punya istilah ugal-ugalan, ternyata dia mantan kernet. Oh, ya. Oke lah, itu dulu pagi ini. Nanti besok kita bahas prosedur regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTLOC nanti jam 9 ya kita ada mentoring. Jadi teman-teman yang belum daftar riset silakan daftar. Gratis ya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.